Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Angela Zultri Stefani dengan NIM 250220004. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang telaah model kurikulum high school. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa poin penting mengenai kurikulum high school. Nah, semoga setelah presentasi ini kita bisa lebih memahami bagaimana kurikulum high school diterapkan dalam pembelajaran di lembaga PAUD. Baik, sebelum masuk ke materi inti, di sini saya akan eh, mengulas terlebih dahulu apa itu kurikulum high school. Nah, kurikulum high school itu tersendiri merupakan salah satu model kurikulum pendidikan anak usia dini yang dikembangkan oleh David Waker di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Nah, model ini lahir dari keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang secara optimal apabila diberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman yang nyata. Nah, jika kita perhatikan, anak-anak yang sebenarnya memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, mereka senang bertanya, mencoba sesuatu yang baru, dan bereksplorasi dengan lingkungan yang di sekitarnya. Nah, high school sendiri memanfaatkan rasa ingin tahu tersebut sebagai dasar proses pembelajaran. Jadi, dalam model ini, anak bukan hanya menerima informasi dari guru, tapi mereka ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Sementara itu, guru berperan sebagai pendamping yang memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Nah, setelah mengetahui gambaran umum tentang high school, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu filosofi active learning. Filosofi utama dalam kurikulum high school adalah active learning atau pembelajaran aktif. Artinya, anak-anak belajar baik ketika mereka terlibat langsung dalam proses belajar. Mereka tidak hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga diberi kesempatan untuk mencoba, mengamati, bertanya, dan menemukan sendiri jawabannya. Konsep ini dipengaruhi oleh teori konstruktivisme dari Jean Piaget yang menjelaskan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh anak melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, karena itu, dalam high school, anak diberi kebebasan untuk memilih aktivitas yang mereka amati atau minati. Guru tidak menentukan semua kegiatan secara sepihak, tetapi memberikan pilihan agar anak dapat belajar sesuai minat dan rasa ingin tahunya sendiri. Jadi, eh, melalui kegiatan bermain tersebut, anak memperoleh pengalaman belajar yang bermakna tanpa merasa sedang dipaksa untuk belajar. Nah, selanjutnya yaitu adalah siklus plan do review. Siklus plan do review ini terdiri tiga tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah plan atau merencanakan. Pada tahap ini, guru mengajak anak berdiskusi mengenai kegiatan yang ingin mereka lakukan hari itu. Nah, di sini anak bebas rencana menyampaikan rencana mereka dengan bahasa yang mereka pahami. Nah, setelah semua anak memiliki rencana, kegiatan dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu do. Di tahap ini, anak mulai melaksanakan rencana yang telah mereka buat. Mereka bebas bereksplorasi dan mencoba berbagai cara yang sesuai sesuai ide mereka masing-masing. Selama proses tersebut, guru tetap mendampingi, tetapi tidak langsung memberikan jawaban atau menyelesaikan masalah anak. Nah, setelah kegiatan selesai, masuk ke tahap terakhir yaitu review. Nah, pada tahap ini, Anda diajak menceritakan kembali apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang mereka rasakan selama kegiatan berlangsung. Nah, kegiatan refleksi seperti ini membantu anak mengingat pengalaman belajarnya sekaligus melatih kemampuan berbicara dan rasa percaya dirinya.
Nah, selanjutnya yaitu adalah pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Nah, dalam high scope, anak belajar melalui pengalaman yang benar-benar mereka alami, bukan hanya dari penjelasan guru atau gambar di buku. Ada beberapa pengalaman belajar utama atau key experience seperti kegiatan seni, bahasa, dan literasi, matematika awal, musik, dan gerak, serta sains. Sebagai contoh, ketika tema pembelajaran adalah tanaman, guru tidak hanya menunjukkan gambar bunga di papan tulis, sebaliknya, mereka mengajak anak keluar kelas untuk melihat tanaman secara langsung. Nah, di sini anak dapat menyentuh daun, mencium aroma bunga, menyiram tanaman, bahkan mengamati perubahan yang terjadi setiap harinya. Nah, karena anak mengalami sendiri proses pelajaran sendiri, pengetahuan yang mereka dapatkan biasanya lebih mudah dipahami dan diingat dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya yaitu adalah interaksi guru dan anak. Dalam kurikulum high school, guru bukan menjadi pusat pembelajaran, melainkan menjadi pendamping bagi anak. Nah, guru memberikan bantuan sesuai kebutuhan anak tanpa mengambil alih apa yang sedang dikerjakannya. Pendekatan ini dikenal dengan istilah scaffolding. Misalnya, saat anak kesulitan menggunting pola, guru tidak langsung mengguntingnya. Guru cukup menunjukkan cara memegang gunting dengan benar atau memberi contoh dari bagian awal. Kemudian membiarkan anak melanjutkan sendiri. Nah, selain itu, guru juga menerapkan mendengar aktif, yaitu benar-benar memperhatikan cerita dan pendapat anak. Guru juga lebih sering menggunakan pertanyaan terbuka. Misalnya seperti daripada bertanya, itu warna merah kan? Guru lebih baik bertanya seperti, menurutmu warna apa yang lebih cocok untuk gambar ini? Nah, pertanyaan seperti itu membuat anak berpikir lebih luas dan berani mengungkapkan pendapatnya. Kemudian, guru juga memberikan penguatan positif. Nah, bukan hanya mengatakan bagus, tetapi lebih spesifik. Misalnya, ibu senang karena ibu senang karena tadi kamu tetap mencoba menyusun balok meskipun sempat roboh beberapa kali. Nah, kalimat seperti inilah membuat anak lebih menghargai proses, bukan hanya hasil akhirnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah area pembelajaran high school. Ruang kelas dibagi, nah dalam area pembelajaran high school, ruang kelas dibagi menjadi beberapa area bermain agar anak memiliki banyak pilihan aktivitas. Yang pertama adalah area balok. Di area ini, anak belajar mengenal bentuk, ukuran, keseimbangan, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, yang kedua adalah area seni, tempat anak menggambar, melukis, mewarnai, atau membuat berbagai karya kreatif. Kemudian ada area rumah tangga atau bermain peran. Di sini anak bisa berpura-pura menjadi dokter, guru, pedagang, ataupun anggota keluarga. Kegiatan ini sangat baik untuk melatih kemampuan sosial dan emosional anak. Selanjutnya ada area buku dan menulis yang bertujuan mengenalkan literasi sejak dini serta menumbuhkan minat membaca anak. Nah, ada juga area alam dan sains. Nah, di sini tempat anak melakukan pengamatan sederhana terhadap tumbuhan, hewan, air, pasir, maupun benda-benda di sekitarnya. Beberapa lembaga PAUD juga sudah menyediakan area komputer atau teknologi yang digunakan secara terbatas dan disesuaikan dengan usia anak untuk mengenalkan teknologi sebagai media belajar. Dengan adanya berbagai area tersebut, anak bebas memilih aktivitas yang mereka sukai sehingga proses belajar terasa lebih menyenangkan. Nah, pembahasan terakhir adalah penilaian perkembangan anak. Dalam kurikulum high school, penilaian dilakukan secara terus-menerus melalui observasi selama anak bermain. Jadi, guru tidak memberikan tes atau ujian seperti pada jenjang sekolah yang lebih tinggi. Nah, di sini guru menggunakan
Child Observation Record sebagai panduan untuk mencatat perkembangan anak berdasarkan aktivitas sehari-hari. Nah, selain observasi, guru juga mengumpulkan hasil karya anak dalam bentuk portofolio, misalnya hasil mewarnai, foto kegiatan, atau catatan perkembangan. Nah, melalui cara ini, guru dapat melihat perkembangan anak dari waktu ke waktu secara lebih lengkap dan menarik. Dan menariknya, pada kurikulum ini, orang tua juga diajak bekerja sama dalam proses penilaian. Dengan begitu, perkembangan anak dapat dipantau baik di sekolah maupun di rumah, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih menyeluruh. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, baik, teman-teman, sampailah kita di akhir presentasi. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita pahami bahwa kurikulum high school merupakan model pembelajaran yang menempatkan anak sebagai pusat kegiatan belajar. Anak belajar melalui pengalaman langsung dengan pendekatan active learning, kemudian diperkuat melalui siklus plan do review yang melatih kemampuan merencanakan, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan. Nah, selain itu, guru berperan sebagai pendamping yang memberikan dukungan sesuai kebutuhan anak, bukan mengambil alih proses belajarnya. Berbagai area pembelajaran juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangannya secara seimbang. Sementara itu, penilaian yang dilakukan melalui observasi dan portofolio sehingga perkembangan anak dapat dipantau secara lebih nyata. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan baik dalam penyampaian materi maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.